Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Om dan Tante. Kita bertemu lagi di acara Pet Concept. Hari ini kita akan menyelenggarakan atau memperingati Hari Sepeda Sedunia dan Hari Lingkungan Hidup. Acara kita hari ini akan diisi dengan bersepeda, share the route menuju Taman Srengseng. Nah, di Taman Srengseng kita akan mengadakan acara bersih-bersih Taman Srengseng untuk jadi di acara Zero Waste ya. Oke, Zero Waste. Nah, gitu. Selanjutnya mungkin nanti kita akan bercengkrama, ya ngopi, ya ngobrol tentang sepeda, tentang bagaimana sepeda ke depannya. Oke, gitu aja teman-teman semua, Om dan Tante. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar acara ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat pagi Om semua. Terima kasih udah Om Tante. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini kita akan memperingati hari World Day. World Bike Day. World Bicycle Day. Terus memperingati juga Hari Lingkungan Hidup. Insya Allah hari ini kita akan goes bersama ke Taman Srengseng, dan di sana kita akan mengadakan acara bakti sosial. Ya, bakti sosial kan Om? Iya, sosial juga itu. Bakti sosial, bukan menyantuni anak yatim, tapi kita membersihkan Taman Srengseng dari sampah ya. Oke, sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan lancar, sukses, dan semua selamat di jalan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, selesai. Om Cit. Kang Keker. Pet Concept. Kawan, kayu sepedamu menuju satu titik kemenangan. Lembah hutan tak jadi halangan, walau hujan badai kan menghadang. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara. Hijau gunung selalu menemani, perjalanan ini penuh arti. Samalah setiap orang-orang, tunjukkan senyum untuk mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara. Seiring putaran waktu, kayu sepedaku jangan pernah ragu. Seiring putaran roda, karena federal kita bersaudara.
hijau selalu menemani perjalanan ini penuh arti. Sapalah setiap orang-orang, tunjukkan senyum untuk mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara. Hijau gunung selalu menemani perjalanan ini penuh arti. Sapalah setiap orang-orang, tunjukkan senyum untuk mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara. Seiring putaran waktu, kayu sepedaku jangan pernah ragu. Seiring putaran roda, karena Federal kita bersaudara. Hijau gunung selalu menemani perjalanan ini penuh arti. Sapalah setiap orang-orang, tunjukkan senyum untuk mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua penikmat sepeda di tanah air. Saat ini Pet Konsep sedang mengadakan acara peringatan Hari Sepeda Dunia dan Hari Lingkungan Hidup tahun 2022. Kebetulan kali ini kita berkunjung ke hutan kota, salah satu hutan kota yang masih ada di kota Jakarta, hutan kota Srengseng. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Om Narimo, salah satu penikmat sepeda juga. Selamat siang Om Narimo. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Narimo tinggal di mana? Tinggal di Tebet tepatnya. Terkait Hari Sepeda Dunia, menurut Om Narimo seperti apa untuk peringatan kita yang sedang kita jalankan ini? Ya, sebetulnya kalau untuk Hari Peringatan Sepeda Sedunia itu kan mungkin begini Om, sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, bisa mengurangi polusi, dan bisa menyehatkan badan kita juga. Jadi mungkin itu salah satu kampanye untuk lingkungannya lebih bagus, Lebih bersih ya? ya lebih bagus, lebih bersih, dan menyehatkan badan tentunya kan. Jadi sepeda itu bermanfaat buat diri sendiri dan lingkungan ya, Betul, serta betul, orang betul, lain ya. betul. Menurut Om Narimo, untuk kegiatan soal sepeda di khususnya negara kita di Jakarta lah, seperti apa? Apa masih berada di jalan di tempat atau ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya sih udah banyak kemajuan, tapi untuk saat ini sebetulnya
masih dalam tahap euforia. Iya. Nah, Akibat pandemi juga ya. Nah, akibat pandemi, jadi orang banyak berolahraga Dan supaya kegiatan. badannya sehat kayak gitu. Jadi sepeda hanya untuk saat ini ya, yang saya tahu itu hanya sekedar apa namanya? Apa ya, pelarian gitu. Iya, sebagai alat pelarian karena teman-temannya udah banyak pakai sepeda, akhirnya hanya untuk pelarian. Itu harus sebagian udah sebagai hobi, dan sebagian yang lama-lama mungkin sudah untuk gaya hidup kayak Iya, gitu. benar. Jadi orang yang ya paling mungkin nanti setelah euforia selesai baru ketahuan siapa pesepeda sesungguhnya ya. Betul, betul. Tapi untuk di negara kita sendiri sih, memang untuk pesepeda sendiri masih dalam posisi yang apa ya? Masih nomor 2 kan gitu. Itu pasti masih di nomor 2 kan. Kedua juga apa, untuk keamanan bersepeda di jalan kita masih jauh sekali Dibanding negara-negara. dibandingkan negara-negara macam negara-negara Eropa sana, di Amerika, yang namanya pesepeda benar-benar terlindungi dengan rute mereka yang jelas. Sama negara tetangga kita sendiri aja, sama Singapura jauh sekali. Nah, kalau di Singapura kan rute sepeda itu jelas, dan kendaraan yang lain tidak boleh masuk ke situ. Kalau kita di sini, kita pagi itu mau berangkat ke kantor naik sepeda, padahal udah di jalur kita itu aja kita takut kadang-kadang. Waduh, Masih was-was ya? Masih was-was karena kendaraan masuk ke jalur kita. Kita tetap masih dalam posisi yang lemah. Ya karena apa ya? Di samping, apalagi khususnya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan banyak pekerja yang lebih banyak naik motor karena macet. Iya benar. Karena macet. Nah, yang namanya karakter pengendara motor kita kan tahu sendiri. Iya. Waduh, mengerikan sekali. Iya. Yang namanya sepeda apalah. Jadi takut sekali kadang kita itu pagi apa namanya naik sepeda kayak gitu. Tahu-tahu pepet, kadang sampai jatuh kayak gitu. Makanya mungkin orang karena hal tersebut, jadi orang juga untuk berangkat kerja lewat sepeda, menggunakan transportasi sepeda masih mikir 2 kali ya. Iya, masih mikir 2 kali. Masih belum dinyatakan aman lah untuk bersepeda di kota Jakarta khususnya ya. Iya. Karena Mungkin kalau apa namanya keamanan bersepeda di jalan, kalau sudah bagus, mungkin akan banyak orang-orang beralih ke transportasi sepeda ya. sepertinya harus sepertinya begitu nih. Padahal kan yang kita tahu, yang saya tahu nih, maaf kalau saya salah, untuk pejalan kaki dan pesepeda harusnya diutamakan ya. Betul, dan undang-undangnya jelas bahwa untuk pejalan kaki dan pesepeda itu diutamakan kalau di jalan. Tapi ya tahu sendiri kesadaran masyarakat kita kan jauh, masih jauh di bawah standar. Itu kalau bisa dikatakan tuh karena apa ya? Undang-undang udah ada, apa pemerintahnya kurang greget untuk mengangkat undang-undang sepeda dan pejalan kaki itu untuk lebih diutamakan, atau dari pengendara-pengendara lainnya yang kurang paham atas adanya undang-undang itu, Om Narimo? Mungkin sebetulnya kesadaran kita aja sih sebetulnya. Kalau itu kesadaran kita bahwa kita sama pengguna jalan lah ya, kita saling toleransi lah kayak gitu. Mungkin kesadaran kita aja. Saya sendiri kadang kalau itu kalau ndak bawa sepeda kayak itu, kadang naik motor kadang-kadang terpancing juga kayak Iya, ikut benar. kayak gitu kadang. Iya benar memang. Karena kondisi jalan juga. Iya, kondisi jalan iya, kita mau cepat kayak itu kita mau terpancing cepat, juga iya, kadang. terpancing. Nah. Ya, manusiawi juga sih Iya. memang. Ya mungkin solusinya ya salah satunya untuk mengurangi kemacetan itu tadi ya, transportasi umum yang lebih bagus. Terus yang lainnya mungkin menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, Iya, kayak gitu. Iya. Itu mungkin. Yang mudah-mudahan ke depan pesepeda dan pejalan kaki lebih diutamakan ya, Om Narimo. Ya betul. Jadi orang untuk berangkat kerja menggunakan transportasi sepeda itu lebih banyak. Jadi lingkungan juga lebih bersih, ya kan? Ya. Jadi kita juga nyaman, pesepeda juga nyaman. Apakah perlu itu pesepeda atau komunitas-komunitas lain untuk mengadakan kampanye share the road atau apa gitu? Menurut Om Narimo gimana? Apakah perlu kita? Karena kan kalau pemerintah berjuang sendiri kayaknya kan nggak mungkin lah. Inian
kalau bergerak komunitas sendiri kayaknya kan kurang ya kan? Atau apakah perlu komunitas-komunitas lain? Tanggapan Om Narimo gitu, apakah perlu mengadakan kampanye sendetut kayak seperti yang pernah kita adakan sebelum-sebelumnya gitu loh? Ya sebetulnya kalau untuk kampanye apa namanya bersepeda atau kampanye transportasi ramah lingkungan kayak itu perlu sih ya untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa apa namanya dengan semakin banyaknya kendaraan-kendaraan dengan polusi yang semakin tinggi ya kita perlu juga mengadakan kampanye untuk penggunaan transportasi ramah lingkungan, salah satunya sepeda. Kalau kita untuk komunitas sepeda kan sepeda mungkin kan. Nah, untuk komunitas lain mungkin jalan kaki, kampanye untuk jalan kaki yang dekat-dekat ke kantor kayak gitu. Itu mungkin salah satunya. Ya ada kegunaan lah ya. Iya. Jadi buat memberikan pesan moral Iya, kepada betul pengendara lain. Iya. Kalau pesepeda itu mempunyai hak yang sama dengan mereka ya kan. Dan harusnya lebih diutamakan. Trotoar ya untuk pejalan kaki atau untuk sepeda, jangan digunakan untuk kendaraan bermotor seperti itu ya. Iya, betul. Tapi untuk saat sekarang sih menurut Om Narimo untuk pengendara sekarang masih tetap seperti dulu, nyerobot atau tidak menutup mata untuk pesepeda atau gimana? Masih sampai Masih saat ya? ini masih. Itu tadi itu karakter pengendara kita untuk saat ini ya masih kayak gitu, nggak mau tahu dengan urusan orang lain, yang penting aku cepet sampai ke tujuan, peduli amat dengan yang lain kayak gitu masih. Jadi masih Iya. masing-masing ya. Ya kita sebagai pesepeda kayak gini ya gimana di posisi yang lemah soalnya. Ya mau nggak mau harus tetap mengalah. Apalagi dengan kendaraan yang bermotor yang kencang-kencang, kalau kita sepeda ini apalah. Iya, senggol dikit jatuh. Iya, segala sedikit jatuh kan. Iya. Ya, kadang-kadang juga memang ya masih mikir kepentingan pribadi masing-masing. Betul. Nggak mau mandang ada sepeda, kadang-kadang sepeda pelan diklaksonin segala macam. Iya. Inilah itu. Dan kita juga berharap pesepeda yang menggunakan jalan raya juga tetap pada jalurnya, Iya. tidak melawan arah, betul Narimo ya. Iya, betul. Karena Biarpun kita bukan kendaraan bermotor kayak namanya rambu-rambu lalu lintas harus kita taati lah, harus Iya. kita ikuti demi keselamatan bersama kan. Karena kalau kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Orang lain yang nggak hati-hati repot Kita, juga. iya seperti itu ya, makanya khususnya untuk pesan untuk pesepeda kalau menggunakan sedang berada di jalan raya, tetaplah mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. Misalkan lampu merah ya berhenti, jangan melawan arah. Jadi kita sama-sama menggunakan jalan raya itu dengan benar dan baik. Oke, untuk itu soal memperingati Hari Sepeda Dunia. Nah, untuk dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, gimana menurut Om Narimo? Ya, sebetulnya- Untuk Hari Lingkungan Hidup di Jakarta lah pada khususnya. ya, Untuk hutan-hutan kota yang ada di Jakarta atau gimana gitu, menurut Om Narimo gimana? ya kalau masalah untuk Hari Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hutan kota yang di Jakarta ini ya kalau menurut saya sudah cukup. Cukup ya? Ya sudah cukup sih. Kalau kita mau ditambah mau di mana lagi? Iyalah, Orangnya nggak sudah ada. banyak. Pemukiman udah banyak. Tinggal yang ada Tinggal yang ada dirawat. sekarang ini aja yang dirawat. Jangan yang ada malah dijadiin Iya. pemukiman gedung. Tapi di samping itu juga masalah kesadaran lagi, Iya, kesadaran lagi. kesadaran kita sebagai pengunjung Iya. kayak gitu. Kadang-kadang kita buang sampah sembarangan Iya, kayak gitu. Ada ya bukan kita macam penjual kayak itu, bukan kita mau nggak suka dengan Mereka. orang mencari rezeki, bukan. Cuma lebih bagus lagi kalau ditata lebih rapi lagi, kan lebih enak kan kita berkunjungin enak gitu kan. kayak hutan kota Srengseng Iya. ini beberapa tahun yang lalu kita juga mengunjungi ini jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oke Om Narimo, itu aja. Terima kasih sudah memberikan Terima kasih keterangan sama-sama. yang berguna buat kita semua, khususnya diri saya pribadi. Oke sahabat Pet Konsep, sahabat sepeda semua, begitulah ngobrol-ngobrol singkat dengan Om Narimo.
salah satu penikmat sepeda. Yang saya tahu sih dia penikmat sepeda federal, tapi dalam hal ini genre sepeda tidak menjadi batasan kita untuk saling bersilaturahmi. Pesan moral yang kita dapat dari Hari Sepeda Dunia dan Hari Lingkungan Hidup, kita harus sama-sama sadar, kita jangan egois, harus peduli saat di jalan raya ataupun peduli pada lingkungan hidup di sekitar kita, khususnya yang dekat-dekat saja. Contoh, buang sampah jangan sembarangan. Seperti itu aja. Demikian sahabat goes semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau selalu menemani perjalanan ini penuh arti. Sapalah setiap orang-orang, tunjukkan senyum untuk mereka. Katakan padanya, salam dari kami, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara, salam Federal Indonesia, salam Federal Nusantara.